Perkenalkan, nama saya Diary Salagaida yang pada kesempatan kali ini akan membahas tuntas terkait watermarking text. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi saat ini menciptakan lingkungan elektronik yang lebih luas dengan kemampuannya untuk mengirim, menggandakan, dan mendistribusikan informasi melalui media digital tanpa kehilangan kualitas. Namun demikian, ini juga menunjukkan bahwa data tersebut rentan terhadap serangan, akses tidak sah, dan ancaman lainnya, sehingga pada akhirnya akan bertentangan dengan hak kekayaan intelektual. Banyak ilmuwan yang pada akhirnya mencari cara bagaimana menangani permasalahan tersebut. Salah satunya akhirnya ditemukan dengan adanya digital watermarking. Pada dasarnya, watermarking ini merupakan suatu teknik menyisipkan informasi ke dalam suatu file media. Secara konsep, watermarking bertujuan untuk melindungi hak pemilik media digital karena watermark yang disisipkan hanya dapat dideteksi oleh orang-orang yang mengetahui rahasia skema penyisipan watermark yang biasanya adalah pemilik file tersebut. Dengan begitu, watermarking ini seringkali disinggung dengan steganografi atau penyembunyian informasi. Terdapat berbagai macam tipe dari watermark yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Berdasarkan type of document, watermarking ini terdiri dari audio, objek, video, dan teks. Secara umum, proses digital watermarking adalah dengan menyisipkan secret message ke dalam suatu file original dan akan mengeluarkan file baru yang sudah disisipi oleh watermark. File yang sudah disisipkan tadi kemudian dapat diekstraksi menjadi secret message dan file original menggunakan algoritma yang sudah disesuaikan. Dalam menggunakan watermark, terdapat kualitas yang harus diperhatikan. Contohnya adalah recovery. Recovery berarti watermark harus dapat diekstraksi menggunakan metode yang tidak menurunkan kualitas data asli. Secara umum, aplikasi dari watermarking ini sangat banyak, seperti mencegah pengkopian ilegal, autentikasi, menyembunyikan informasi dalam suatu media, dan lain-lain. Salah satu penerapan watermarking yang cukup sering ditemukan adalah pada media teks. Hal ini dikarenakan sebagian besar media digital yang transfer melalui internet berbentuk teks. Untuk metode watermark pada teks itu sendiri sangat banyak dan terus dikembangkan hingga saat ini. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jika ditinjau lebih lanjut terkait watermark teks ini sendiri, bisa kita lihat dalam ilustrasi berikut. Terdapat kondisi di mana Taylor ingin mengirimkan pesan rahasia pada Selena. Namun, terdapat kemungkinan selama perjalanan pesan tersebut dikirimkan, akan ada serangan dari Katie. Misalnya, Katie menghack data Taylor sehingga informasi rahasia tadi diketahui oleh Katie. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, watermarking teks inilah salah satu solusinya. Pesan rahasia tersebut kemudian disisipkan dalam sebuah cover message yang kemudian melewati algoritma dan menjadi carrier message, atau biasanya disebut sebagai stego text yang berisi pesan rahasia dan cover message. Dengan begitu, Katie tidak dapat secara mudah mengetahui pesan rahasia tersebut karena pesan tidak terlihat. Carrier message tersebut kemudian masuk ke dalam algoritma ekstraksi sehingga Selena dapat menerima pesan rahasia tersebut. Contoh watermarking yang seringkali digunakan adalah line shift coding. Intinya, metode ini akan menyisipkan watermark dengan mengubah posisi baris sebuah teks. Namun, sebetulnya, informasi rahasia masih dapat dihancurkan jika program pengenalan karakter digunakan atau jika teks diketik ulang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut. Pada proses awal, pesan rahasia akan dikonversi menjadi nilai ASCII, yang kemudian akan dikonversi menjadi bilangan biner. Contohnya, pesan rahasia D memiliki nilai ASCII 6873 yang memiliki 16 bit bilangan biner. Bilangan bit inilah yang kemudian akan disisipkan. Tapi sebelum proses pergeseran baris dilakukan, diperlukan algoritma pengecekan jumlah baris geser berdasarkan opsi geser yang dipilih. Misalnya, X memilih opsi geser genap. Artinya, proses penyisipan bit hanya akan dilakukan pada baris genap yang memiliki baris atas dan baris bawah. Atau dengan kata lain, baris ganjil tidak dilakukan perubahan atau tidak bergeser. Dengan begitu, sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah jumlah bit yang akan disisipkan melebihi atau kurang dari atau sama dengan jumlah baris dalam cover text. Jika jumlah bit melebihi jumlah baris, maka proses watermarking tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, jika jumlah bit kurang dari jumlah baris, maka bit binar akan ditambahkan secara acak. Dari bilangan binar final tersebut, untuk bit 1, maka baris akan digeser ke atas. Jika bit 0, baris digeser ke bawah. Contoh lain yang sering digunakan adalah word shift coding dan feature coding. Perbedaannya hanya terletak pada jenis objek yang disisipinya saja. Aplikasi watermarking teks dalam dunia nyata seringkali ditemukan pada website, contohnya pada kompas.com. Ketika kita mengcopy teks yang terdapat pada website tersebut, biasanya ketika kita paste akan muncul informasi kepemilikan. Padahal jika hanya melihat pada artikel, kita tidak dapat menemukan teks tersebut. Artinya, pesan tersebut merupakan watermark yang disisipkan pada artikel. Dalam implementasinya, banyak platform yang sudah menyediakan layanan watermark ini, salah satunya adalah Microsoft Word. Microsoft Word menyediakan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk dapat mengamankan dokumen, seperti pemberian signature, inskripsi, penguncian, atau pemberian visible watermark. Namun, tidak menutup kemungkinan watermark juga bisa mendapatkan serangan data. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah membuat watermark lebih sulit untuk diubah, kemudian pembuatan watermark yang valid dibuat lebih sulit, dan membuat harga dokumen asli lebih murah daripada harga kopi ilegal. Cukup sekian dari saya, terima kasih.